بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang 12 cara bagaimana kita mempelajari ilmu agama supaya ilmu yang kita pelajari cepat kita dapatkan, daya ingat kita semakin kuat, kemudian bagaimana supaya kita meningkatkan daya serap kita terhadap ilmu yang kita pelajari, kemudian bagaimana kita menjadikan apa yang kita pelajari bertahan lama. Kiat-kiatnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tips-tipsnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tinggal 3 hal yang ingin kami sampaikan pada sesi yang terakhir dari pembahasan tema ini. 3 hal itu, yang pertama adalah jika kita tidak mendapati guru di daerah tempat kita tinggal, maka para ulama memberikan teladan kepada kita untuk meninggalkan daerah kita dan keluar dari daerah kita menuju tempat-tempat yang di situ ada guru yang fiqh, yang terpercaya, yang bersanad, yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita bahas pada 2 sesi sebelumnya. Di dalam matan Zubat, Shahibuz Zubat, pengarang kitab Az-Zubat mengatakan, "Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali." Man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, barang siapa yang tidak mengetahui ilmu agama, falyas'ali, maka hendaklah dia bertanya. Man lam yajid mu'alliman falyarhali, dan barang siapa yang tidak menemukan guru, tidak mendapati guru di daerah tempat dia tinggal, falyarhali, maka hendaklah dia keluar dari daerahnya dan mencari guru yang sesuai dengan kriteria di dalam timbangan syariat. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah As-Salami Al-Khazraji Al-Ansari, seorang sahabat yang merupakan salah satu ulama di kalangan para sahabat, ulama besar di kalangan para sahabat. Beliau memberikan teladan kepada kita bahwa suatu ketika beliau mendengar ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Abdullah bin Unais yang tinggal di Mesir. Beliau berada di Madinah. Jabir bin Abdullah berdomisili di kota Madinah. Beliau mendengar dari seseorang bahwa ada sahabat Nabi yang lain yang tinggal di Mesir yang bernama Abdullah bin Unais telah mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 buah hadis dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Jabir ini mendengar hadis ini dari perantara dari Abdullah bin Unais dari Rasulullah. Jadi ada 2 rawi ya di antara beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebiasaan para ulama kita terdahulu, baik yang dari kalangan para sahabat maupun para ulama dari generasi-generasi setelah generasi sahabat, mereka memiliki semangat yang tinggi di dalam mencari sanad yang ali, mencari sanad yang lebih tinggi daripada sanad yang sudah mereka miliki. Jadi kadang-kadang seseorang itu sudah mendengar sebuah hadis, tetapi antara dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 rawi, ada 3 perantara. Kemudian beliau mendengar ada orang lain yang mendengar hadis yang sama, tetapi antara dia dengan Rasulullah itu hanya 1 perantara misalkan. Maka orang yang mendengar informasi seperti itu, meskipun dia sudah mengetahui hadis itu, sudah menerima hadis itu, sudah belajar hadis itu, sudah punya sanad terkait hadis itu, karena ingin mencari sanad yang ali, sanad yang lebih tinggi. Dia sudah punya sanad, tetapi sanadnya nazil,
dengan perantara yang lebih banyak antara dirinya dengan Rasulullah. Lalu dia meskipun dia punya sanad, tetapi karena sanadnya nazil, maka dia mencari orang yang bisa meriwayatkan hadis itu kepadanya dengan sanad yang lebih tinggi, artinya dengan perantara yang lebih sedikit. Nah, Jabir bin Abdullah As-Salami Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika mendengar itu, beliau kemudian membeli seekor unta. Ya, beliau kemudian membeli seekor unta, kemudian mengendarai untanya, melakukan perjalanan sangat jauh dari Madinah menuju ke Mesir selama 1 bulan, hanya untuk bertemu dengan sahabat Nabi yang lain yang bernama Abdullah bin Unais, yang telah meriwayatkan 1 buah hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah rela, ya, takalluf, mengeluarkan banyak uang untuk membeli unta. Lalu dia melakukan perjalanan, mengerahkan segala daya dan upayanya, tidak hanya uang tapi juga tenaga, waktu, 1 bulan penuh hanya untuk kalau kita menyebutkan hanya, ya, tapi bagi beliau itu sesuatu yang tidak ternilai harganya. Jadi kalau kita pada masa kini kita menyebut hanya, ya, dalam tanda kutip, beliau hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis rela mengeluarkan uang yang banyak, ya, kemudian meluangkan waktu 1 bulan penuh, tenaga juga tidak sedikit yang beliau keluarkan, melakukan perjalanan jauh. Pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Kalau seseorang mengendarai mobil mogok di tengah jalan kehabisan bensin misalkan, maka ada SPBU, ada mekanik, ada bengkel. Tetapi kalau unta itu misalkan kecapean, atau unta yang dia kendarai, yang beliau kendarai ketika melakukan perjalanan sejauh 1 bulan, ya, lamanya, itu kalau sudah sakit untanya, nggak ada bengkel unta. Kalau kehabisan bekal, nggak ada bensin. Kalau misalkan nggak ada SPBU, ya, kalau misalkan untanya mati, maka beliau mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki. 1 bulan lamanya naik unta. Kemudian beliau ketika sampai di Mesir, beliau mengatakan kepada anak dari Sahibul Bait yang bernama Abdullah, sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, qul lahu, ya, faqultu lil bawwab. Jabir bin Abdullah mengatakan kepada penjaga pintu rumah Abdullah bin Unais, yaitu anaknya, qul lahu Jabirun 'alal bab. Katakan kepada sahabat Abdullah bin Unais bahwa Jabir berada di depan pintu. Faqala Ibnu Abdullah, kemudian anak dari Abdullah bin Unais mengatakan, "Na'am." Fa kharaja fa'taqani, ya, fa'tanaqani. Lalu Abdullah bin Unais keluar dari rumahnya, lalu dia memeluk Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir mengatakan kepada Abdullah bin Unais, tuan rumah, "Hadithun balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khashitu an amuta qabla an asma'ahu fa akhbarahu al-hadits." Luar biasa, ini keteladanan yang diberikan oleh para ulama kita terdahulu, ya, dilakukan oleh para sahabat. Betapa mereka adalah orang-orang yang punya semangat luar biasa di dalam mencari dan menuntut ilmu agama. Jabir bin Abdullah mengatakan, hadithun, ada 1 hadis, balaghani anka, ada info yang sampai kepadaku bahwa annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau telah mendengar hadis itu dan meriwayatkannya langsung dari Rasulullah tanpa perantara. Fa khasyitu, maka aku khawatir, kata Jabir, an amuta qabla an asma'ahu, aku khawatir diriku tidak mendengar hadis itu sampai aku mati. Jadi sebelum aku meninggal dunia, maka aku sempatkan untuk bertemu dengan engkau supaya aku bisa mendengar hadis itu langsung dari orang yang pernah mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara orang lain. Kemudian setelah itu Abdullah bin Unais memberitahukan hadis yang beliau riwayatkan langsung dari Rasulullah kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Setelah itu Jabir langsung meninggalkan Mesir dan kembali ke Madinah. Jadi beliau memang tidak ada niatan untuk mampir kemana-mana. Bahkan masuk rumah Abdullah bin Unais saja tidak. Jadi beliau mendengar tujuannya hanya satu, belajar ilmu agama dari Abdullah bin Unais. Ya. Setelah mendapatkan apa yang beliau maksud, lalu beliau langsung pulang dan tidak ada kemudian rekreasi. Kita kadang-kadang menuju ke mana gitu ya, ke kota mana niatnya belajar ilmu agama, belajarnya 1 hari tetapi rekreasinya 3 hari. Ini tidak ini. Jabir bin Abdullah ini langsung ketika beliau mendapatkan apa yang beliau maksud, apa yang beliau tuju, beliau langsung pulang karena karena beliau sudah ditunggu dengan berbagai urusan dakwah di kota Madinah. Nah, ini menjadi teladan bagi kita betapa orang-orang terdahulu, para ulama kita di masa yang lalu, ya, semangat mereka di dalam belajar ilmu agama itu luar biasa. Dan mencari sanad yang ali, sanad yang lebih tinggi, itu sangat dianjurkan dan sangat diteladankan oleh para ulama kita pada masa lalu, ya, dibandingkan dengan sanad yang lebih rendah. Nah, oleh karena itulah tidak lama lagi Yayasan Syama akan mengadakan daurah kitab As-Sirat Al-Mustaqim bersama Syekhuna Profesor Dr. Al-Habib As-Sayyid Salim Alwan Al-Husaini. Mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah belajar kitab ini. Mungkin banyak di antara kita yang sudah paham bahkan menghafal kitab ini dan setiap hari mengajarkan kitab ini. Tetapi ingat bahwa para ulama memberikan teladan kepada kita bahwa mencari sanad yang lebih tinggi itu sangat dianjurkan dan insya Allah lebih barokah daripada sanad yang lebih rendah. Artinya antara Syekh Salim dengan pengarang kitab ini tidak ada perantara. Antara Syekh Salim dengan pengarang kitab ini tidak ada orang lain. Beliau langsung mendapatkan ilmu ketika mempelajari kitab ini langsung dari muallifnya, langsung dari pengarangnya, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari. Mungkin banyak di antara kita yang telah mempelajari kitab ini, tetapi antara kita dengan pengarang kitab, ya, itu ada 2 perantara. Kita belajar kepada seseorang, seseorang belajar kepada orang lain, kemudian orang lain belajar langsung kepada Syekh Abdullah Al-Harari. Nah, daurah Syekh Salim terkait dengan kitab As-Sirat Al-Mustaqim, ya, ini kalau kita ikuti, kita daftar sebagai peserta, maka kita akan mendapatkan sanad yang tinggi karena beliau mendapatkan ilmu itu, karena beliau memahami dan belajar kitab itu langsung dari pengarangnya, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari. Para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting sekali dan paling penting, ilmu yang telah kita pelajari itu haruslah kita amalkan. Karena di hari kiamat nanti sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dan lainnya, bahwa kita akan ditanya mengenai ilmu yang kita pelajari. Sudahkah kita mengamalkannya? Jadi terkait dengan ilmu ini, terkait dengan ilmu agama yang telah kita pelajari, maka ada 2 hal yang kita pertanggungjawabkan di akhirat. Yang pertama, apakah kita sudah mempelajari ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang fardhu ain. Yang kedua, apakah kita telah mengamalkan ilmu yang fardhu ain ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 hal ini harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi ada 2 kewajiban bagi kita terkait dengan ilmu agama, terutama ilmu agama yang pokok, ya, ilmu agama yang fardhu ain. Yang pertama adalah mempelajarinya, dan yang kedua adalah mengamalkannya. Kalau kita sudah mempelajari ilmu agama ini, maka kita telah melakukan salah satu dari 2 kewajiban, yaitu kewajiban mempelajari ilmu agama yang fardhu ain ini sudah gugur dari diri kita,
Tinggal satu kewajiban yang lain yang wajib kita lakukan juga adalah mengamalkan ilmu agama yang fardhu ain yang telah kita pelajari. Nah, orang yang sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu agama yang fardhu ain, maka berarti dia telah meninggalkan dua kewajiban sekaligus. Kewajiban yang pertama yang dia tinggalkan adalah dia tidak belajar ilmu agama. Jadi dia memiliki dua dosa. Dosa yang pertama adalah dosa tidak mempelajari ilmu agama yang fardhu ain, padahal itu wajib bagi dia. Dan yang kedua adalah dosa tidak bisa mengamalkan agama, tidak bisa mengamalkan bentuk-bentuk kebaikan, bentuk-bentuk ibadah sebagaimana mestinya, karena dia tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mempelajari bagaimana cara melakukan bentuk-bentuk kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan orang yang sudah belajar tetapi tidak mengamalkan, maka dosanya satu, yaitu dosa tidak mengamalkan ilmu agama fardhu ain yang Allah wajibkan kepadanya. Dia sudah mengugurkan satu kewajiban, tetapi kewajiban yang kedua, yaitu mengamalkan apa yang dia pelajari, ini yang kemudian dia tinggalkan. Makanya dosa orang yang tidak pernah belajar ilmu agama yang fardhu ain ini lebih besar daripada orang yang telah belajar ilmu agama tetapi tidak mengamalkan. Karena yang pertama dosanya dua, yang kedua dosanya satu. Nah, di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dua hal itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidaklah kedua kaki seorang hamba itu berpindah dari hisab, dari mauqif hisab, sebelum dia ditanya mengenai empat hal. Salah satunya adalah, salah satu yang ditanyakan itu adalah an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, tentang ilmu yang telah dia pelajari, apakah sudah diamalkan atau belum. Kalau belum diamalkan, kalau tidak diamalkan sama sekali selama dia hidup di dunia, maka dia harus mempertanggungjawabkan hal itu di akhirat kelak. Nah, perlu kita tegaskan di sini bahwa para nabi tidak ditanya mengenai empat hal ini, Para nabi tidak ditanya mengenai empat hal ini. Para nabi hanya ditanya mengenai hal ballaghta atau hal ballaghtum, apakah kalian sudah menyampaikan wahyu yang aku turunkan kepada kalian. Ini yang akan Allah tanyakan kepada mereka, bukan dengan tujuan apa-apa, tetapi li'idhari syarafihim, untuk menampakkan kemuliaan mereka di hadapan seluruh umat, di hadapan seluruh manusia dan jin pada saat hisab. Sayyiduna Isa alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, Sayyiduna Isa alaihi salam mengatakan, man ta'allama wa amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis sama. Barang siapa yang belajar kemudian mengamalkan ilmu yang dia pelajari, lalu dia ajarkan ilmu yang dia pelajari, fadzaka yud'a 'aziman, maka orang yang seperti ini akan dipanggil sebagai orang yang azim, sebagai orang yang tinggi derajatnya, sebagai orang yang agung derajatnya, fi malakutis sama, di alam langit, di kalangan para malaikat. Jadi orang yang belajar ilmu agama, mengamalkan dan mengajarkan ilmu agama yang dia pelajari, maka dia diumumkan di kalangan para malaikat sebagai orang yang sangat mulia, sebagai orang yang sangat agung derajatnya. Mungkin di dunia dia tidak tenar, mungkin di dunia dia tidak populer, mungkin di dunia dia tidak dikenal oleh banyak orang, tidak setenar para ulama YouTube, para ngulama YouTube, orang-orang yang dianggap ulama yang sering tampil di YouTube dan punya jamaah YouTubiah yang banyak sekali, dia mungkin tidak seperti mereka. Tetapi orang yang seperti ini di kalangan para malaikat yang hidup di langit, mereka adalah orang-orang yang tenar, orang-orang yang populer di kalangan para malaikat. Di dalam sebuah hadis disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun liman la ya'lam, wailun liman la ya'lam, kecelakaan besar bagi orang yang tidak belajar ilmu agama. Wa wailun liman 'alima thumma la ya'mal, dan kecelakaan besar juga
bagi orang yang telah belajar ilmu agama kemudian tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Jadi orang yang belajar tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari, orang yang tidak belajar sama sekali, dia celaka. Orang yang belajar lalu tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dia juga celaka. Al-Fudail Ibnu Iyad, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan alimun, amilun, muallimun, alimun, amilun, muallimun, yud'a kabiran fi malakutis samawat. Alimun, amilun, muallimun, yud'a kabiran fi malakutis samawat. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka dia akan disebut-sebut sebagai orang yang sangat agung derajatnya, sangat tinggi kedudukannya di kalangan para malaikat di langit. Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'allima. Sesungguhnya engkau tidaklah berilmu sehingga engkau belajar ilmu. Walan takuna aliman hatta takuna bima amilta amilan. Dan sungguh engkau tidak akan menjadi orang yang betul-betul berilmu sehingga engkau mengamalkan apa yang engkau pelajari. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, laisal ilmu ma hufidha. Ini penting untuk kita pahami bersama. Laisal ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Laisal ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Bukanlah disebut ilmu yang betul-betul ilmu, ya, yang sejatinya ilmu, ma hufidha, apa yang dihafal. Apa yang dihafal itu bagus, tetapi hal itu tidak disebut sebagai ilmu yang betul-betul dikatakan sebagai sebuah ilmu, ya. Yang disebut ilmu yang betul-betul adalah ilmu itu adalah al-ilmu ma nafa'. Jadi ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang betul-betul ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Mas Nabil, coba kasih tahu itu ya, apa yang putar, suruh ngecilkan, sampun. Jadi kata beliau, al-ilmu ma nafa', ilmu yang sesungguhnya ilmu itu adalah ma nafa', sesuatu yang bermanfaat. Artinya apa? Bermanfaat, menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan dosa, dan bermanfaat baginya untuk mendorongnya melakukan kebaikan-kebaikan. Bermanfaat baginya untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bermanfaat baginya sehingga dia bisa berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada tetangga, memiliki adab terhadap orang-orang ketika bergaul dan berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, memiliki akhlak-akhlak terpuji di kalangan masyarakat, dan hal itu juga bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari itu kalau memang bermanfaat, maka haruslah ilmu itu dia amalkan, dan dengan itu maka dia mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari di dalam kehidupan akhirat kelak. Jadi kata Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'. Az-Zuhri mengatakan, la yuthaqu lin-nasi 'amalu 'amilin la ya'lam wa la yurda biqauli 'alimin la ya'mal. La yuthaqu lin-nasi 'amalu 'amilin la ya'lam. Ya, tidak dipercaya orang yang melakukan sebuah perbuatan tanpa dasar ilmu. Wala yurda biqauli 'alimin la ya'mal. Dan tidak diridhoi, ya, ucapan orang yang alim, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang alim tetapi tidak mengamalkan ilmunya, bisa kita lihat dengan kasat mata bahwa dia tidak mengamalkan ilmunya, padahal dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu, maka jangan jadikan dia sebagai guru. Ini yang dimaksud dengan perkataan Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada Rabi' ibn Sulaiman, Ar-Rabi' ibn Sulaiman, salah seorang santri beliau, ya Rabi', wahai Rabi', ridhon nasi ghayatun la tudraku. Wahai Rabi', ridha manusia, kepuasan manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Jadi kalau kita ingin membuat hati semua orang suka kepada kita,
Kita nggak akan bisa. Yang penting kita amalkan ilmu kita. Apakah ada orang yang tidak senang dengan kita, ataukah ada orang yang senang dengan kita? Itu bukan tujuan kita. Senangnya orang kepada kita, tidak senangnya orang kepada kita, itu bukan tujuan kita. Tetapi tujuan kita adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tujuannya adalah mengamalkan ilmu supaya kita mendapatkan ridha dari Allah, supaya kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari di akhirat kelak, supaya kita mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak dengan ilmu itu apabila kita mengamalkannya. Orang senang nggak senang itu urusan mereka. Imam Syafi'i mengatakan hal itu, menasihatkan hal itu kepada salah seorang murid beliau yang bernama Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ya Rabi', ridhon nasi ghayatun la tudrak. Wahai Rabi', ridhon nas, ridhonya manusia, senangnya manusia kepada kita itu adalah ghayatun la tudrak, sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Menyenangkan hati semua orang itu tidak akan bisa kita lakukan. Fa'alaika, maka hendaklah yang menjadi fokus tujuan kamu adalah bima yuslihuka, sesuatu yang memperbaiki kamu, ya, yaitu mengamalkan ilmu. Falzamhu, maka tetaplah di dalam mengamalkan ilmu. Fa innahu la sabila ila ridahum, karena tidak ada jalan untuk menyenangkan hati semua orang. Wa'alam anna man ta'allama al-Qur'ana jalla fi 'uyunin nas. Ketahuilah wahai Rabi', lanjut Imam Syafi'i, bahwa orang yang belajar Al-Qur'an jalla fi 'uyunin nas, maka dia akan agung dalam pandangan manusia. Wa man ta'allama al-haditsa qawiyat hujjatuhu, dan barang siapa yang belajar hadis maka qawiyat hujjatuhu, maka hujjah-hujjahnya akan menjadi kuat, dalil-dalilnya akan menjadi kuat. Wa man ta'allama an-nahwa hiba, dan barang siapa yang mempelajari tata bahasa Arab, ilmu nahwu, hiba, maka dia akan berwibawa, maka dia akan disegani. Wa man ta'allama al-arabiyyata raqqa tab'uhu, dan barang siapa yang mempelajari bahasa Arab maka raqqa tab'uhu, maka tabiatnya akan lembut, ya. Maka tabiatnya akan lembut. Ini salah satu keistimewaan orang yang belajar bahasa Arab. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu ada syair-syair, nasihat di situ, ya, ada nazom-nazom dan ada syair-syair yang berisi nasihat-nasihat yang luar biasa, ya, ada sastra, ada. Jadi orang yang belajar bahasa Arab dengan baik, ya, dengan benar dari guru yang benar, maka raqqa tab'uhu, kata Imam Syafi'i, maka tabiatnya, karakternya akan menjadi lembut, ya, dia akan menjadi orang yang lunak, ya, menjadi orang yang kemudian bisa berkata-kata dengan baik, ya. Orang yang belajar bahasa Arab berarti dia belajar keindahan, ya, karena bahasa Arab itu indah. Wa man ta'allama al-hisaba jalla ra'yuhu, dan barang siapa yang mempelajari hisab, mempelajari matematika, mempelajari ilmu berhitung, jalla ra'yuhu, maka pendapatnya akan kuat. Wa man ta'allama al-fiqha nabula qadruhu, dan barang siapa yang mempelajari fiqh, ilmu yang berkaitan dengan hukum, nabula qadruhu, maka derajatnya akan mulia, ya. Wa man lam, ini yang paling penting, ini poinnya yang ingin Imam Syafi'i nasihatkan kepada muridnya Ar-Rabi' ibn Sulaiman, dan ingin beliau nasihatkan kepada kita semuanya sebagai para pengikut mazhab Imam Syafi'i. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmuhu, wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu, dan barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, barang siapa yang tidak menjaga dirinya, ya, dari meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak mengamalkan ilmunya, lam yanfa'hu ilmuhu, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i semuanya itu nabula qadruhu, qawiyat hujjatu, dan seterusnya tadi yang disampaikan beliau sebelumnya, maka itu semuanya nggak ada gunanya kalau ilmu itu tidak bisa menjadi penjaga bagi orang yang berilmu itu untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan mendorong dirinya untuk melakukan berbagai kebaikan. Itu semuanya nggak ada gunanya. Man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu, barang siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan haram, maka ilmunya tidak bermanfaat. Wa malaku dzalika kullihi at-taqwa, dan inti dari semua itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang sangat indah sekali, ya, saya kutip dari kitab ini, barangkali ada yang pernah belajar, ya.
Kitab ini sangat bermanfaat ya. Barang siapa yang belum talaqi kitab ini, silahkan mencari guru untuk bertalaqi kitab ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Qawaid muhimmah. Syekh Samir Al-Qadhi telah memberikan syarah yang sangat bagus ya terhadap kitab ini. Beliau beri judul Jala'ul Fawaid min Thanaya Al-Qawaid. Di sini dikutip sebuah bait syair yang sangat indah sekali ya terkait dengan pembahasan kita saat ini. Bait syair itu mengatakan begini, i'mal li nafsika salihan la tahtafil. I'mal li nafsika salihan la tahtafil bi dhuhuri qilin bainal anami wa qali fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim la budda min muthnin 'alaika wa qali. I'mal li nafsika salihan, lakukanlah kebaikan. Doronglah diri kamu untuk terus melakukan kebaikan. La tahtafil, jangan hiraukan, jangan pedulikan. Bi dhuhuri qilin bainal anami wa qali, dengan adanya ucapan-ucapan yang mengomentari apa yang kita lakukan di antara masyarakat, di antara manusia, jangan pedulikan. Yang penting kita mengamalkan ilmu. Fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim, karena seluruh makhluk itu la yurja ijtima'u qulubihim, tidak bisa diharapkan hati mereka bersatu, tidak bisa diharapkan hati mereka sama, satu kata, satu hati, tidak bisa. La budda min muthnin 'alaika wa qali, pasti jika kita melakukan apapun akan terjadi pro dan kontra, pasti ada yang memuji dan ada juga yang menggunjing. Ini sudah biasa di tengah-tengah masyarakat. Yang penting tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sekali adalah mengajarkan ilmu yang dipelajari. Tadi sudah disinggung beberapa, tapi saya tambahkan sedikit. Mengajarkan ilmu agama yang kita pelajari. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu agama, bagaimana supaya ilmu agama yang kita pelajari ini tetap ya bertahan di dalam daya ingat kita, maka cara yang paling efektif untuk murojaah adalah mengajarkan ilmu yang kita pelajari. Ya, bukan hanya dengan membaca mutolaah gitu ya. Itu juga murojaah bagus ya. Setelah kita belajar kemudian kita mutolaah, kita baca-baca. Tetapi yang paling efektif, murojaah paling efektif ya, dan akan menjadikan daya ingat kita terhadap apa yang kita pelajari ini semakin kuat, semakin terasah, semakin tajam, dan kita tidak akan pernah lupa mengenai apa yang kita pelajari. Cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan itu adalah apa? Mengajarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang lain. Tadi sudah kita sampaikan beberapa makalah baik dari hadis ya maupun dari perkataan para ulama, bahkan dari perkataan Nabi Isa alaihissalam mengenai keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama. Saya tambahkan sedikit. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah menyatakan khairun nas man ta'allama wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Khairun nasi man ta'allama wa 'allamah. Rasulullah juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berpesan kepada kita semuanya, ballighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun yang kamu pelajari hanya satu ayat, walaupun yang kamu pelajari hanya laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, sampaikan, supaya ilmu yang kita pelajari tidak hanya berhenti pada diri kita, tetapi manfaatnya meluas kepada orang lain, dan orang ini selama dia meyakini dan melakukan apa yang kita ajarkan kepada dia, maka selama itu pula kita mendapatkan aliran pahala dari orang itu meskipun kita sudah meninggal. Bayangkan apabila orang itu kemudian mengajarkan kepada orang lain itu mengajarkan kepada orang lain, dan begitu seterusnya sampai ilmu yang kita ajarkan itu manfaatnya meluas sampai ke 1000 orang, sampai ke 1 juta orang, maka kita akan terus mendapatkan aliran pahala ya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini luar biasa. Walaupun hanya sedikit yang kita pelajari, kita sampaikan kepada orang lain supaya manfaatnya lebih luas, tidak hanya terbatas pada diri kita. Oleh karena itulah slogan yang biasa disampaikan oleh guru-guru kita, oleh masyayikh kita, oleh Yayasan Syahamah adalah tariquna ilmun
wa amalun wa ta'lim. Tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Ilmun, belajar ilmu agama, wa amalun, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, wa ta'limun, dan mengajarkan ilmu agama yang kita pelajari.